Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nimah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultani. Syukur alhamdulillah, semoga para jamaah senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, iman yang kuat, kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah para jamaah, kita ketemu kembali pada kisah-kisah yang sangat luar biasa yang insya Allah bisa menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang luar biasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat hari ini insya Allah saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Fatimah Menangis. Fatimah adalah putri Rasulullah SAW, putri kesayangan baginda Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Saat putrinya menangis mengeluhkan kondisi rumah tangganya, lantas sebagai ayah, Rasulullah tidak tinggal diam saja. Rasulullah SAW menasihati putrinya karena kondisi rumah tangganya. Kisah ini diambil dari kitab Uqudul Lujain karya Imam Nawawi Al-Bantani. Untuk apa dikarang oleh Imam Nawawi? Untuk menyemangati para istri atau wanita yang akan menikah, juga terutama untuk bahan renungan bagi suami untuk lebih menyayangi istrinya, karena pada hakikatnya dalam rumah tangga wanita memiliki tugas yang sangat berat. Hal ini tergambar pada kisah Fatimah Az-Zahra ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Didapati putrinya sedang menangis sambil menggiling gandum dengan menggunakan raha. Raha adalah alat penggiling gandum tradisional yang terbuat dari batu. Melihat putrinya yang sedang menangis, lantas Nabi Muhammad SAW mendekati putrinya lalu bertanya, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebabkan matamu menangis." Lalu Fatimah menceritakan kepada ayahnya perihal sesuatu yang membuatnya menangis. "Wahai ayahku, aku menangis karena raha dan juga kesibukan tugas rumah tangga yang aku kerjakan setiap hari tanpa seorang pun yang membantuku." Kemudian Nabi Muhammad SAW duduk di samping Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan. Lalu Fatimah melanjutkan ceritanya, "Wahai ayahku, dengan keutamaan yang engkau miliki, tolong katakan pada Ali supaya mau membelikan budak untukku agar dapat membantu menggiling gandum dan mengurusi pekerjaan rumah." Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Muhammad SAW berdiri dan mengambil gandum dengan tangannya yang mulia ini, lalu meletakkan gandumnya pada raha dengan mengucapkan Bismillah. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, benda tersebut bergerak sendiri, menggiling gandum sambil mengucapkan kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ragam bahasa yang berbeda-beda hingga gandum yang digiling telah menjadi tepung. Kemudian Nabi SAW berkata kepada raha, "Berhentilah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Lantas benda tersebut berhenti.
Kemudian Raha berkata kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang sangat fasih, "Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus engkau untuk menyebarkan kebenaran sebagai Nabi dan Rasul. Andai engkau memerintahkan aku untuk menggiling gandum dari timur hingga ujung barat, aku akan siap melaksanakannya." Masya Allah. Aku mendengar di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Maka aku takut, wahai Rasul, menjadi bahan bakar di neraka. Ucap Raha kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata pada Raha, "Berbahagialah, engkau termasuk miliknya Fatimah Az-Zahra, engkau akan masuk surga." Mendengar hal tersebut, Raha tersenyum, lalu berbicara seperti semula. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata kepada putrinya sebagai bentuk nasihat dan penyemangat, supaya putrinya tidak lagi mengeluh ketika melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. "Wahai Fatimah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki benda tersebut bergerak sendiri menggiling gandum untukmu, Dia, Raha, akan bergerak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menulis kebaikan untukmu, meleburkan dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Wahai Fatimah, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan kebaikan baginya pada setiap biji dari gandum, meleburkan dosanya dan meninggikan derajatnya." Wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung untuk suaminya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jarak baginya dan neraka sejauh 7 khanadik. Wahai Fatimah, tiada istri ketika memakaikan minyak rambut pada kepala anaknya, menyisirinya dan mencuci pakaiannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan baginya senilai pahala orang yang memberi makan 1000 orang lapar, dan ditambah dengan pahalanya orang yang memberi pakaian pada 1000 orang yang lajang. Wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di dalam perutnya, malaikat memintakan ampun untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis 15.000 kebaikan baginya. Ketika datang rasa sakit melahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Itulah nasihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya. Sudah sangat jelas untuk menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi wanita, perempuan, sehingga setiap perjuangan yang dilakukan oleh wanita ataupun perempuan dalam menjalani tugasnya sebagai seorang istri selalu diberi hadiah beragam pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khusus untuk kaum ibu, kaum hawa, Masya Allah, begitu Allah sangat rahman rahimnya kepada kita semua. Khusus untuk kaum hawa ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan. Bagaimana fadilah-fadilah menjadi seorang ibu, bagaimana menjadi fadilah-fadilah menjadi seorang istri, sangat luar biasa. Insya Allah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, para ibu. Terima kasih Ummi atas kerja kerasnya mengurus suami, mendidik anak-anaknya. Semoga Allah senantiasa menjaga, mengistiqomahkan, dan tetap memberikan karunia keberkahan
untuk semua ibu. Barakallahu fikum fisihah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Insyaallah kita akan ketemu pada kisah-kisah selanjutnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.